Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi untuk segala kasih anugerah Tuhan bagi kami yang sudah boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Sampai dengan hari ini Tuhan boleh pertemukan kami kembali lewat ibadah virtual, dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari bukalah mata rohani kami supaya kami boleh melihat segala keajaiban-Mu ya Tuhan lewat firman yang akan diberitakan bagi kami. Bukalah segala pengertian-pengertian kami, dan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi, Tuhan tolong supaya boleh menyampaikan firman dengan bahasa yang sederhana untuk kami semua. Terpuji Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, kaum muda, hari ini kita membicarakan satu topik yang menarik, yaitu sorga dan neraka. Walaupun topik ini adalah topik yang menarik, tetapi sesungguhnya topik ini adalah topik yang tidak banyak orang suka membahasnya, karena sesuatu hal yang masih jauh ataupun sesuatu hal yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tetapi di dalam semua agama itu disebutkan sebagai satu tempat atau satu akhir daripada hidup daripada manusia. Nah, pertanyaan tentang seperti apakah surga dan neraka itu, dan ngapain sesungguhnya di surga dan di neraka, dan kemudian kenapa Tuhan harus ciptakan surga dan neraka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab di dalam khotbah kita pada persekutuan akhir pekan hari ini. Nah, saudaraku, kaum muda yang terkasih, kata surga itu berasal dari kata samayim, atau di dalam bahasa Ibrani, atau kata Uranos di dalam bahasa Yunani. Nah, kata ini bisa merujuk kepada langit. Misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kata yang dipakai itu adalah kata samayim. Tetapi makna yang lain tentang surga adalah seperti apa yang digambarkan oleh Tuhan itu di dalam kisah anak bungsu ketika dia melakukan dosa terhadap bapaknya, ketika dia menghabiskan harta bapaknya, dia berkata, berdoa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Kata itu yang dipakai di sana, artinya dia menggambarkan itu adalah satu gambaran itu digambarkan tentang surga itu sebagai Tuhan. Nah, dalam pembahasan ini yang kita bahas tentang surga adalah tempat Tuhan bersemayam. Jadi bukan hanya berbicara tentang langit. Karena di surga Tuhan dan semua orang percaya akan bersama-sama di dalam kekekalan. Kadangkala konsep orang tentang surga itu bisa berbeda-beda, tetapi konsep surga itu adalah merupakan ciri daripada kekristenan dan agama-agama yang agama-agama Semitik yang bernenek moyangkan Abraham, itu agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan di dalam Hindu dan Buddha, konsep penyatuan dengan pencipta yaitu universalisme menuju kepada suatu hal yang disebut dengan anihilisme. Nah, di dalam kitab Wahyu kalau kita membaca, surga itu adalah disebut sebagai kota Allah, negara, kerajaan Allah, dan disebut juga sebagai Firdaus. Kata-kata ini yang disebutkan di sana. Kadang-kadang disebutkan kota Allah, sebuah negara, suatu kerajaan Allah, dan juga disebut sebagai Firdaus. Surga itu digambarkan di dalam kitab Wahyu itu adalah suatu tempat yang memiliki dinding berlantai emas, tahta permata yang berharga, di mana ada pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara dan malaikat. Gambaran tentang neraka pun digambarkan sebagai tempat penghukuman dan kengerian yang tiada taranya. Nah, apakah atau seperti apakah surga itu sesungguhnya? Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes, surga itu disebut sebagai sebuah rumah atau rumah. Yesus menggambarkan ketika dia akan pergi
naik ke surga, dia menyediakan tempat atau rumah bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikatakan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Sebab di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini adalah satu pernyataan dari Tuhan Yesus yang menggambarkan seperti apa surga itu. Bahwa surga itu adalah seperti rumah bagi kita. Maka ini sesuatu hal yang sesungguhnya kalau kita bisa membayangkan, artinya kalau di rumah itu artinya adalah satu tempat yang nyaman. Gambaran umum tentang rumah biasanya seperti itu. Nah, bagaimana menggambarkan surga sebagai rumah itu? Apakah rumah itu adalah tempat atau suatu keberadaan atau state? Karena kenapa saya mempertanyakan ini? Ada banyak teolog yang beranggapan itu adalah suatu keberadaan dan bukan lokasi khusus. Karena memang Allah itu kan roh. Kalau Allah adalah roh, bagaimana mungkin dia punya satu state, satu tempat yang bisa menampungnya? Karena kan Allah itu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun. Makanya ada orang mengatakan bahwa surga itu sesungguhnya bukan suatu lokasi khusus. Karena dia kan roh. Tuhan tidak bisa ditaruh di dalam satu lokasi, nggak bisa ditempatkan di dalam satu lokasi. Itu maka banyak orang mengatakan bahwa surga itu bukanlah suatu keberadaan. Namun pada sisi yang lain, penggambaran rumah di surga untuk tubuh kemuliaan dibahas juga di dalam Alkitab. Kita tidak bisa mengingkari itu. Misalnya waktu kita membaca di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10 ketika Yesus menyatakan mengajari murid-murid tentang doa Bapa kami, dikatakan kutipannya adalah karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti ini menunjukkan satu tempat, satu state. Jadi apa yang dipikirkan oleh para teolog-teolog yang lain yang tidak setuju dengan itu, bisa saja adalah hanya sebagai satu imajinasi mereka, pemikiran mereka tentang itu. Tetapi kalau kita melihat ini, Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa itu ada di sorga. Itu menunjukkan satu tempat. Kemudian ketika diperbandingkan lagi di bumi seperti di sorga, itu menunjukkan bahwa surga itu bukanlah suatu keberadaan, kehadiran Tuhan, yang tetapi justru itu menyatakan kehadiran Tuhan itu menyatakan adanya tempat. Surga adalah tempat dan bukan keberadaan pikiran sesungguhnya. Nah, yang kedua, seperti apakah surga itu? Yang kedua adalah surga itu adalah di mana Yesus berada. Jadi menggambarkan rumah itu, kemudian menggambarkan surga itu adalah di mana Yesus berada. Banyak orang mempertanyakan di mana lokasi surga. Persisnya di mana, di jalan mana, alamatnya di mana, kira-kira seperti itu ya. Karena apa yang dilakukan manusia adalah dengan bantuan teknologi yang dimiliki sekarang ini merasa sudah mampu menguasai segala sesuatu. Bahkan susunan alam semesta ini sudah dikuasai, sudah diteropong, sudah dilihat, sudah dikunjungi. Sehingga akhirnya dicari-cari di mana sebenarnya lokasi surga ini, di mana tempatnya, alamatnya di mana. Keberadaannya itu dipertanyakan. Karena kalau kita memperhatikan banyak teolog Kristen sendiri pun yang sudah ada yang berani meninggalkan konsep surga sebagai tempat dan hanya menganggap itu kan hanya sebagai suatu keberadaan saja, yaitu kehadiran Tuhan tanpa menyinggung suatu soal tentang bahwa itu bukanlah tempat. Karena memang kepintaran manusia ini sering sekali dibuat untuk mencoba membuka segala sesuatu yang sebenarnya konsep berpikir kita tidak akan mampu untuk membuka itu. Maka kalau pertanyaan demikian dipertanyakan,
untuk menjawab pertanyaan lokasi ini, kita dapat menjawab lokasi surga itu adalah di mana Tuhan Yesus bersemayam, di mana Tuhan Yesus ada, itulah surga. Jadi surga itu adalah tempat di mana Tuhan berada. Di situ tempatnya, lokasinya di mana? Ya di mana Yesus berada, itulah surga. Disitulah surga itu. Surga adalah di mana Allah berada. Surga adalah kehadirannya yang menjadikan itu surga. Jadi ketika dia hadir di situ adalah surga itu. Itu tempatnya. Ketiga, seperti apakah surga itu? Surga itu adalah perjumpaan orang-orang beriman. Jadi semua orang-orang beriman akan berjumpa atau berkumpul di surga itu. Ini hal yang sering ditanyakan juga. Apakah kita akan saling mengenal di surga nanti? Tentu pertanyaan ini penting mengingat seringnya disebutkan bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Yang jelas, saudaraku yang terkasih, walaupun di dalam surga tidak ada pesta makanan secara harafiah dan kawin menawinkan, tetapi semua orang dapat saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi pengenalan kita, kalau misalnya saya dengan orang tua saya, sekalipun saling mengenal di bumi, saling mengasihi, kasih saya kepada Anda tidak akan berbeda dengan kasih saya kepada orang tua saya setelah di surga. Karena tidak ada lagi di situ kecemburuan, tidak ada lagi di situ kasih yang membedakan satu dengan yang lain. Kasihnya sama, saling mengenal satu dengan yang lain. Meskipun di dalam surga hanya ada tubuh kemuliaan dari Tuhan, dan yang pasti kita semua akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, surga adalah tempat reuni dari orang-orang percaya di surga. Jadi semacam satu ketika kita di dunia ini, kemudian kita sudah lama bertemu karena mungkin ada yang meninggal usia berapa ya, teman-teman, ada yang 30 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun. Kemudian nanti berjumpa semua di surga, sudah lama, sekian lama kan Yesus belum datang. Mungkin 1000 tahun lagi Yesus datang, bisa 100 tahun lagi, bisa juga 50 tahun lagi, bisa juga 1 tahun lagi, kita tidak tahu. Tetapi mungkin ada waktu yang panjang lagi, tapi nanti kemudian kita bertemu di surga, dan itu adalah reuni bagi orang-orang percaya. Karena kita akan berjumpa kembali dan kita semua akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Di dalam Matius 8 ayat 11 tertulis, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Jadi ini adalah gambaran di mana kita akan dibuat bahagia mengenal orang-orang di sekitar kita bersama-sama di sorga. Namun mungkin juga kita akan kaget. Kenapa kaget? Karena orang yang mungkin diharapkan masuk surga justru tidak masuk di dalamnya. Justru orang yang kita anggap nggak layak masuk surga, tapi malah ada di surga kita ketemu nanti. Karena surga itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Kemudian saudara, seperti apa surga itu? Surga itu digambarkan sebagai tempat di mana kita menjadi serupa dengan Dia. Kalau di dalam dunia ini kita akan terus berusaha untuk semakin menyerupai Kristus. Tetapi di surga adalah tempat kita akan sama seperti Kristus. Sama seperti Dia Tuhan kita. Kalau di bumi ini tidak akan mungkin untuk bisa menyamai Kristus. Tetapi kita terus berusaha di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk berjalan terus semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kita. Di sorga kita akan melihat Yesus dan dapat mengenal satu dengan yang lainnya. Tetapi eksistensi manusia di sorga bukan seperti manusia di dunia. Maka konsep berpikir kita tentang sorga itu tidak bisa kita bawa konsep berpikir kita yang ada di dunia ini. Pasti akan menggambarkan sorga seperti apa, akan kesulitan kita. Manusia di sorga memiliki kesempurnaan karena memang di sorga akan ada kekekalan yang membuat manusia tidak berdosa dan tidak dapat berbuat dosa lagi. Dan ada satu kebahagiaan yang tidak terkatakan di dalam surga. Ada sukacita yang luar biasa. Dan itu tidak bisa katakan dengan mulut kita sekarang. Kita ceritakan. Kalau kita gambarkan misalnya kebahagiaan apa yang paling bahagia sekarang. Lebih daripada itu. Misalnya Anda lulus, diterima menjadi PNS. Atau dapat pacar. Atau diajak kawin, misalnya menikah. Itu mungkin sukacita besar bagi Anda. Lulus
SMPTN, masuk perguruan tinggi negeri, mungkin Anda sukacita berulang tahun, Sweet 17, Anda bersukacita, tetapi jauh lebih beribu-ribu kali atau berjuta-juta kali lebih daripada sukacita kita di bumi ini, kebahagiaan di sorga itu tidak terkatakan. Tidak bisa kita katakan seperti sekarang kalau kita bayangkan seperti apa kebahagiaan itu. Lebih daripada itu. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 ditegaskan, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang percaya akan sama seperti Dia dan dikatakan apa? Memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus. Kita akan menjadi sahabat dengan Kristus. Kita akan akrab dengan Kristus. Dan yang kelima, saudara, sorga itu seperti apa? Sorga adalah tempat yang sangat indah dan penuh sukacita di dalam hadirat Tuhan. Walaupun masih belum lengkap pandangan soal lokasi sorga, maka gak boleh kita orang percaya kehilangan perspektif bahwa sorga melimpah dengan keindahan dan sukacita. Di dalam Wahyu 21 dan 22 menggambarkan surga sebagai kota Allah. Kota biasanya kan adalah satu tempat yang umumnya adalah tempat yang lebih bagus dibandingkan tempat-tempat yang lain. Dan surga itu digambarkan sebagai kota Allah. Maka ada keindahan, ada sukacita yang melimpah di sana. Surga adalah untuk mempelai perempuan yang memasuki pesta perkawinan anak domba. Dan di surga tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi air mata, nggak ada lagi kita sedih karena diputus pacar misalnya. Nggak ada lagi sedih karena kita tidak lulus. Tidak ada lagi sedih karena orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Kesedihan-kesedihan seperti itu tidak ada lagi karena tidak ada lagi kematian. Nggak ada lagi air mata. Kita tidak lagi menangis, sedih karena sesuatu, itu tidak ada lagi. Dan kota Allah ini tidak ada kejahatan di dalamnya. Maka nggak ada lagi gangster di situ ya. Kita tidak perlu takut lagi akan sesuatu hal yang mengancam kita. Nggak ada lagi sesuatu yang kotor yang bisa masuk. Jadi yang bisa masuk adalah hanya siapa yang terdaftar dalam buku kehidupan, hanya itu saja yang bisa masuk. Tetapi orang yang tidak terdaftar itu tidak akan bisa masuk. Dan orang yang percaya dikatakan apa? Ini salah satu pekerjaannya daripada orang percaya adalah ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan di Wahyu 22 ayat yang kelima. Selain adanya keindahan surga itu, ada keindahan lainnya yang tidak dapat dibandingkan, yaitu adanya persekutuan orang percaya yang akan dinikmati secara kekal dari segala bangsa dan segala zaman. Maka tidak ada lagi perang di situ untuk memperebutkan sesuatu. Tetapi di situ hanya akan ada persekutuan yang akan dinikmati secara kekal oleh semua orang dari segala bangsa, dari segala zaman. Maka itu adalah gambaran satu keindahan daripada surga itu. Dan kemudian, ngapain kita di surga? Apakah kita duduk, tidur, makan? Di surga itu kita ngapain, saudara-saudara? Aktivitas di surga yaitu berhenti disebutkan rest. Kemudian ngapain? Menyembah, worship, dan service, melayani, pelayanan. Jangan berpikir kita menyembah, melayani, kemudian worship terus kita di situ bernyanyi terus-menerus, apa nggak capek? Konsep-konsep dunia yang kita pikirkan sekarang ini mungkin sama seperti itu tadi, kalau dindingnya terbuat dari emas, lantainya dari emas, dari pualam, dari permata, dan lain sebagainya. Kalau di dalam kita sekarang memikirkan itu, mungkin kita pusing memikirkan itu. Tetapi maksud saya jangan bawa konsep duniawi kita untuk memikirkan tentang surga itu sehingga, seperti apa surga itu? Apakah itu indah seperti itu? Jangan-jangan kita pusing di dalamnya. Itu konsep pemikiran kita yang tidak bisa menggambarkan seperti apa surga itu. Perasaan kita yang masih seperti yang ada di dalam dunia ini. Sehingga sepertinya kita menolak segala keindahan itu. Aktivitas di surga yaitu berhenti atau istirahat disebutkan tadi, worship dan pelayanan.
Di dalam Ibrani 4 ayat 9 dikatakan apa? Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, itu hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kita lihat kata berhenti dan perhentian atau istirahat tidak dimaksudkan sebagai berhenti dari kegiatan. Ini bukan berarti manusia nggak buat apa-apa. Padahal di dalam desain Allah manusia itu bekerja dan melayani. Jadi jangan kita berpikir ini berhenti, rest itu istirahat selama-lamanya. Bukan itu. Kata Ibrani menggambarkan bahwa, kitab Ibrani menggambarkan bahwa masuk ke tempat perhentian seperti Sabat atau memasuki masa perhentian itu berhenti atau beristirahat. Kata ini sesungguhnya menunjukkan bahwa nggak ada lagi dosa yang dapat mengganggu dan menggoda kita. Tidak ada lagi kesedihan dan penderitaan. Juga tidak ada lagi tangis dan air mata. Berhenti dari itu semua. Beristirahat dari segala penderitaan. Dari segala persoalan. Dosa pun tidak akan mengganggu kita lagi. Dan kegiatan lain di surga adalah penyembahan dan sekaligus pelayanan kepada Allah. Di dalam Wahyu 22 ayat 3 dikatakan apa? Maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan di dalamnya. Dan hamba-hambanya ngapain? Akan beribadah kepadanya. Di sini manusia dan segala makhluk di surga akan memuji untuk menyembah Dia, menyembah Tuhan. Di dalam surga akan terjadi kesempurnaan penyembahan dan manusia melayani Dia. Kegiatan lain di surga adalah penyembahan dan sekaligus pelayanan kepada Allah. Itu tadi yang saya sebutkan. Jadi kesukaan yang tiada taranya akan memenuhi hati kita. Dan ketika kita terus menerus untuk datang menyembah dan melayani Dia, maka akan ada terus kesukaan. Ada terus sukacita yang begitu luar biasa. Maka itulah gambaran-gambaran surga itu digambarkan. Maka siapa yang mau ke sana? Bukankah itu tempat yang membuat kita rindu ke sana? Hatiku rindu ke sana. Surga itu adalah satu tempat yang seharusnya dirindukan, diinginkan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Dan untuk siapakah surga itu diciptakan? Surga itu adalah tempat tinggal Tuhan. Dia berada di sana. Dan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepada Allah. Itulah gambaran tentang surga, saudara-saudaraku yang terkasih. Maka yang kedua, topik yang kedua yang kita bahas hari ini adalah berbicara tentang neraka. Karena surga, neraka adalah dua kenyataan yang Alkitab katakan. Surga itu ada dan neraka itu juga adalah satu hal yang memang benar-benar ada. Dan membahas neraka itu bukanlah hal yang disukai. Kenapa? Karena sifatnya yang menakutkan, mengerikan. Dan kadangkala itu dibesar-besarkan secara berlebihan sehingga tidak pada porsinya lagi. Ada yang mencoba menyangkal, menolak dan membuat itu sebagai satu rasionalisasi pemikiran daripada manusia. Ada juga yang berpendapat bahwa neraka hanya menunjukkan sebuah keadaan, pikiran, dan hati manusia saja. Jadi itu bukanlah sesuatu hal yang nyata, tetapi hanya sebagai satu konsep di dalam pemikiran manusia dan hati manusia saja. Ada yang menyamakan neraka dengan kuburan, di mana semua orang harus melaluinya. Sehingga di dalam hal ini neraka itu ya sama seperti kuburan saja, tempat orang ditampung ketika mati dan tidak lebih daripada itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi neraka itu hanya sekedar kuburan saja. Kenapa ada orang yang meragukan bahwa neraka itu ada? Sama seperti yang meragukan bahwa surga itu juga ada. Tempat, karena memang kita tidak ada bukti yang mendukung adanya tempat yang disebut dengan neraka. Gak ada buktinya. Karena gak ada orang yang pernah pergi ke neraka, kemudian kembali dari sana, datang ke dalam dunia, menceritakan seperti inilah neraka. Memang di belakangan hari ini kita banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang tertentu yang berkata, dia dibawa ke surga, dia dibawa ke neraka. Ya terserah masing-masing lah, masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Apakah itu adalah satu
Kebenaran mungkin itu dialami di alam mimpinya, gambaran-gambaran penglihatan mungkin saja. Tapi kalau dia dibawa jalan-jalan ke sana, ya kita harus mempertanyakan kebenarannya itu. Karena Alkitab mengatakan juga kalau ada orang berkata sudah pernah ke surga. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-13 itu tidak pernah ada orang yang naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Yaitu siapa? Hanya Yesus saja. Itu membuktikan apa? Bahwa belum ada orang yang pergi ke surga. Belum ada orang yang turun dari surga. Selain daripada siapa? Yesus Kristus. Itu jelas firman Tuhan mengatakan itu di dalam Injil Yohanes. Maka berbicara tentang neraka juga kadang-kala meragukan karena tidak ada bukti empiris yang bisa ditunjukkan oleh orang tentang keberadaannya itu. Sama seperti membuktikan secara empiris juga keberadaan daripada surga itu. Jadi pemahaman seperti ini tentu saja merupakan pemahaman yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kesalahan di dalam memahami natur atau sifat Allah yang maha kasih, pengasih dan maha baik. Jadi ini juga adalah hal yang membuat orang tidak percaya atau meragukan bahwa neraka itu ada. Orang-orang ini berkata jika Tuhan itu pengasih dan baik, gak mungkin dia menciptakan neraka untuk menghukum manusia. Itu kontradiksi dengan sifat Allah yang kasih. Sehingga mereka meragukan, nggak ada betul bahwa neraka itu diciptakan Tuhan. Itu kan kontradiksi dengan sifat Allah yang pengasih dan baik itu. Tampaknya memang hal ini sangat rasional dan logis menurut pemikiran orang-orang yang skeptis. Kenapa bisa seperti itu? Pertama mungkin karena mereka nggak tahu bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Allah itu adalah Allah yang juga kasih tetapi sekaligus juga adalah Allah yang adil. Sehingga Allah mengasihi setiap orang. Tetapi Tuhan juga adalah Allah yang adil. Dia akan menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran. Jadi apa perspektif Alkitab tentang neraka? Bagaimana Alkitab menggambarkan tentang neraka itu? Pertama, neraka dapat didefinisikan sebagai tempat orang-orang yang hidup tanpa Tuhan dan yang matinya terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Kedua, neraka bukanlah sebuah ilusi, melainkan satu tempat yang nyata. Walaupun tidak ada yang tahu persis letak neraka itu di mana, hal ini tidak menjadikan neraka sebagai sesuatu yang abstrak, tidak nyata atau hayalan belaka. Kita saja yang hari ini belum melihat itu. Karena memang untuk apa itu ditunjukkan kepada kita sekarang? Mungkin penglihatan bolehlah, gambaran-gambaran bisa dibuat orang seperti apa. Tetapi tempat neraka itu adalah sesuatu hal yang nyata. Ketiga, satu-satunya sumber informasi yang benar tentang neraka adalah Tuhan itu sendiri. Karena ia adalah satu-satunya pribadi yang benar secara absolut dan dapat dipercaya. Ia yang telah menyatakan melalui Alkitab dan dengan demikian Alkitab dipandang sebagai kebenaran yang mutlak, yang bersifat absolut. Karena di dalam Alkitablah sesungguhnya Allah memberikan gambaran atau memberikan pemahaman tentang neraka. Walaupun memang di dalam Alkitab itu kita tidak menemukan deskripsi sejelas-jelasnya tentang neraka, tidak ada secara lengkap disebutkan deskripsinya, tetapi fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab sudah cukup sesungguhnya bagi kita untuk mengerti bahwa neraka itu adalah sesuatu tempat yang begitu mengerikan. Jika surga adalah tempat yang mulia dan keindahan yang tidak terkatakan, maka neraka adalah tempat hukuman kekal yang secara sadar adalah untuk orang yang jahat. Dan yang masuk ke neraka akan sadar akan hukuman itu. Di dalam Matius 25 ayat 30, ungkapan akan ada ratapan dan kertak gigi di dalam hukuman yang kekal ini. Ini mengartikan bahwa apa yang dialami di neraka sesungguhnya akan sungguh-sungguh disadari oleh mereka-mereka yang akan menerima penghukuman. Dan hukuman ini akan bersifat kekal adanya. Jadi sorga dan neraka itu sesuatu hal yang kekal. Kekal itu berapa lama? Bisa nggak diukur kekal itu? Nggak bisa diukur. Kekekalan itu tidak bisa diukur. Jadi kalau disebutkan sorga itu adalah kekal bagi orang percaya, maka sampai kapan kita di sana? Selama-lamanya. Selama-lamanya itu kapan? Ya panjang lah. Gak bisa dihitung. Ribuan triliun tahun kah?
triliunan tahun kah? Tidak bisa. Lah terkatakan, ya kan? Nggak bisa dikatakan dengan, artinya logika kita tidak akan mampu untuk menjelaskan itu. Di dalam matematika ada istilah tak terhingga. Jadi tidak bisa dihitung. Dan di neraka itu pun seperti itu. Di neraka itu juga akan selama-lamanya di dalam neraka. Waktu yang cukup-cukup lama. Tidak ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya berapa lama itu? Gak bisa juga kita hitung, kita katakan berapa lama. Tidak ada alat yang bisa mengukur itu. Artinya selama-lamanya. Bukan 1000 tahun, bukan 10 miliar tahun, tetapi selama-lamanya. Maka inilah yang harus menjadi satu pemikiran bagi kita sesungguhnya. Apakah kita mau di surga atau mau di neraka? Dan neraka itu bukan ongkang-ongkang kaki ya, bukan. Bukan bertemu dengan bidadari-bidadari di sana, bukan. Neraka itu adalah tempat penghukuman yang sering digambarkan sebagai api yang menyala-nyala yang membakar. Sedangkan kalau kita kena korek api saja, kena manci saja, kita sudah merintih kepanasan. Apalagi dibakar selama-lamanya. Maka itu tidak bisa kita gambarkan bagaimana. Tapi tidak mati loh. Di surga itu kita hidup kekal selama-lamanya. Di neraka juga itu kekal penghukumannya. Tidak mati-mati. Tetapi dia kekal terus, tetapi di dalam penghukuman. Memang ada para teolog yang mulai meragukan konsep tentang neraka ini. Mereka menolak pandangan ini dan menggantinya dengan konsep anihilisme, di mana dikatakan hukuman itu hanya bersifat sementara saja. Dan pada akhirnya eksistensi mereka yang di dalam neraka itu akan terhapus. Yang disebut dengan annihilate. Jadi itu konsep-konsep para teolog yang meragukan bahwa di neraka itu akan ada penghukuman selama-lamanya. Pandangan ini tentu memakai argumen soal permusnahan orang yang dihukum. Dan juga tentang sifat kasih Allah yang menganggap bahwa neraka adalah sebagai hanya satu tempat hukuman sementara saja. Karena Allah itu adalah Allah yang mengasihi, nggak mungkin dibiarkannya terus manusia di dalamnya. Itu adalah konsep-konsep daripada para teolog yang salah di dalam memikirkan tentang siapa itu Allah. Jadi pandangan ini harus kita tolak karena kajian teologis tentang neraka memang menempatkannya dalam konteks apa? Kemuliaan Allah. Memang kalau kita belajar tentang hal ini adalah sesuatu yang berat karena pada diri kita ditaruh kasih Allah untuk mengasihi yang terhilang, sehingga kalau kita membayangkan bagaimana mereka yang kita kasihi harus masuk neraka, kita nggak bisa membayangkan itu. Misalnya kalau orang tua kita, orang kita kasihi, kemudian kita tahu di neraka, kita nggak mau begitu loh, dihukum selama-lamanya. Kita di surga, mereka di neraka, maka kita tidak mau. Itu sebabnya, saudaraku yang terkasih, bagi kita yang sudah mengenal Injil sekarang, maka jangan berhenti Injil itu sampai di dalam diri kita. Beritakanlah, supaya orang-orang yang kita kasihi itu tidak akan masuk neraka. Beritakanlah Yesus kepada mereka. Kasih tahu bahwa mereka berdosa dan membutuhkan Kristus di dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi warga kerajaan surga dan tidak turut dihukum di dalam neraka yang selama-lamanya, yang akan membakar selama-lamanya. Dan ini bukan hanya sekedar menakut-nakuti, karena Alkitab menjelaskan bahwa neraka itu adalah satu tempat yang nyata. Dan sifat Allah harus kita pahami, tadi saya sudah singgung, bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang kasih. Bukan hanya Allah yang kejam, maksud saya bukan hanya Allah yang mengasihi saja, tetapi dia adalah Allah yang juga adil. Artinya di dalam diri Allah dia mengasihi, tetapi dia juga adil. Bahwa yang salah harus dihukum. Maka neraka itu adalah konsekuensi dari apa? Dari sifat keadilan daripada Allah itu. Neraka adalah memenuhi prinsip keadilan Allah dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi siapakah yang akan masuk ke dalam neraka itu? Saya berharap bukan kita yang masuk di situ. Tetapi Alkitab menyebutkan siapa-siapa yang masuk neraka dikatakan apa? Binatang dan nabi palsu, Wahyu 19 ayat 20. Iblis, Wahyu 20 ayat 10. Maut dan kerajaan maut, Wahyu 20 ayat 14. Dan juga siapa? Orang-orang fasik yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Yaitu orang berdosa. Ada 8 kategori yang dicatat dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji,
orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, oleh api dan belerang. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi orang-orang yang seperti itulah yang kemudian intinya adalah orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, yang tidak mau percaya kepada Kristus. Maka mereka tempatnya ada di neraka selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita belajar tentang neraka ini, harusnya ini memberikan implikasi di dalam beberapa hal. Pertama, tentang dosa harus mendapat hukuman, maka setiap orang yang berdosa harus dihukum, dan ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, sehingga setiap orang yang melakukan dosa, yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak mau mengakui dosanya, maka dia harus dihukum di dalam neraka. Kedua, neraka membuat orang percaya kembali serius memikirkan hidup dan perilaku mereka. Jadi, kalau Tuhan memanggil kita hari ini, apakah kita siap? Kemana kita akan pergi? Maka itu pikirkanlah. Sekarang hidup kita sudah ada di dalam Kristus atau tidak? Jadi pentingnya menjaga kehidupan kita, etika, kekudusan kita. Walaupun memang masuk surga itu adalah karena anugerah Tuhan, tetapi Tuhan juga menginginkan kita untuk hidup benar ketika kita hidup di dalam dunia ini. Sebagai konsekuensi, Tuhan sudah memberikan anugerah itu kepada kita. Ketiga, neraka menyebabkan kita sungguh-sungguh menghargai karya Kristus di dalam dunia ini. Kematiannya, kebangkitannya tidak akan berguna bila tidak ada hukuman yang akan diterima orang yang tidak percaya dalam hidup yang mereka yang hidup di dalam kejahatan. Jadi itu adalah satu konsekuensi yang harus kita pahami. Kalau Kristus mati di kayu salib untuk setiap orang yang percaya, maka yang tidak percaya kepadanya memang harus dihukum. Kenapa? Ya karena mereka tidak mau percaya kepada Kristus, malah menghina darah perjanjian itu, malah mengejek Kristus itu. Keempat, neraka menghasilkan semangat untuk apa? Kita melakukan penginjilan. Jadi ini harusnya memberikan kesadaran, membuat gereja semakin mengasihi orang yang belum percaya dan membawanya kepada siapa? Kepada Kristus. Maka termasuk kita seperti yang saya katakan itu tadi. Lihat orang tua kita. Lihat saudara kita. Orang-orang di sekitar kita. Teman satu kos kita. Apakah mereka sudah di dalam Kristus? Ingat. Ketika mereka tidak di dalam Kristus. Maka mereka sedang berjalan menuju kemana? Ke neraka kekal selama-lamanya. Tetapi ketika orang percaya kepada Kristus, maka dia akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Dia akan bersama-sama dengan semua orang percaya di surga. Dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Maka itu menjadi satu hal yang harusnya memberikan kesadaran bagi kita. Tidak boleh berhenti Injil itu hanya bagi diri kita saja. Kita harus menceritakan Yesus itu kepada orang lain. Pengalaman kita bersama dengan Kristus itu. Kelima, kepercayaan akan neraka akan membuat orang percaya menerima fakta bahwa Allah berdaulat dan tujuan daripada kedaulatan itu. Jadi pengajaran tentang neraka ini akan mengerahkan kita untuk apa? Kita akan mengharapkan juga sorga yang mulia itu. Jadi kalau kita sebagai orang percaya dan kita tahu bahwa akan ada hukuman bagi orang yang tidak percaya, maka kita sebagai orang percaya akan mengharapkan surga yang mulia itu. Maka saudara-saudara, saya akan mengakhiri ini. Dan saya akan mengambil kesimpulan-kesimpulan dari apa yang saya sudah sampaikan tadi. Bahwa surga dan neraka itu adalah suatu tempat. Jadi bukan hanya sekedar keberadaan atau khayalan saja. Tetapi itu adalah tempat yang nyata. Semua orang yang tidak percaya kepada Yesus akan mendapat hukuman di neraka. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi akan masuk di dalam surga sebagai ahli waris kerajaan surga, akan menjadi anak-anak Allah yang ditempatkan di mana? Di surga bersama-sama dengan Kristus memerintah di sana. Dan Tuhan menghadapkan kepada kita sekarang ini dua macam kekekalan diperhadapkan dengan kita. Itu apa? Surga dan neraka. Demikian pula ada dua pribadi yang disembah oleh manusia, Yesus Kristus atau iblis. Tidak ada alternatif, tempat netral atau pilihan ketiga.
Setiap orang harus memilih salah satu, Kristus atau iblis, sorga atau neraka. Gak ada di tengah-tengahnya ya. Tetapi yang jelas adalah tidak ada tempat yang lain. Jadi tidak ada tempat antaranya. Sorga atau neraka, Kristus atau iblis. Kita harus memilih. Kita mau percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, yang menjamin kita untuk masuk sorga, atau percaya kepada ilah-ilah yang diciptakan oleh dunia ini. Dan kemudian, jikalau seseorang memilih Kristus, maka ada satu kepastian, yaitu pasti masuk surga. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itu jaminan yang diberikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7 itu. Jadi tidak ada orang yang pergi ke surga kecuali melalui Yesus Kristus. Kalau Yesus sudah menjamin itu, maka apakah kita tidak mau datang kepada Yesus untuk menyerahkan hidup kita kepadanya? Dan lagi, siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16. Ini jelas sekali mengatakan kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan. Tapi kalau tidak percaya, maka apa? Neraka akan menjadi bagiannya. Jika seseorang memilih iblis, maka dipastikan dia akan masuk neraka. Dan setiap orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus berarti memilih iblis. Apakah dia sadar atau tidak, maka dia akan masuk neraka. Ini bukan persoalan kita sombong, kita eksklusif di dalam hal ini. Tetapi Alkitab yang mengatakan kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita masuk surga. Kalau ada yang mengatakan seolah-olah kita menjadi pemilik surga, yang berani mengklaim bahwa kita akan masuk surga, ya Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Bukan doktrin yang mengatakan itu. Tetapi Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadanya pasti akan masuk surga. Malah kalau begitu apa yang harus saya katakan? Ya dan amin, saya percaya itu. Kalau saya percaya kepada Yesus meninggalkan dosa-dosa saya, maka Yesus mengatakan kita akan masuk surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Apakah itu harus kita kemudian berkata itu adalah kesombongan? Bukan. Karena memang masuk surga itu dijamin oleh Tuhan Yesus hanya melalui Dia. Maka saudara-saudara, kita tidak tahu dan kita tidak bisa memprediksi kapan kematian itu akan datang. Tetapi kita harus siap menghadapi ketika kematian itu datang menjemput. Dan ingatlah, setiap pilihan yang kita ambil saat kita hidup sekarang akan menentukan kemana kita akan pergi setelah kematian itu. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maukah engkau hari ini yang masih hidup di dalam dosa, meninggalkan dosamu dan percaya kepada Yesus? Kalau engkau berkata engkau mau, maka hari ini Yesus berkata, kau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebaliknya, jikalau engkau menolak Kristus dan terus hidup di dalam dosamu, ingatlah, neraka akan menjadi bagianmu. Oleh karena itu, pilihlah hari ini. Maukah engkau percaya kepada Yesus? Kalau engkau berkata ya, dan kau mau meninggalkan dosa-dosamu, menerima Dia sebagai Tuhan, membuka hatimu, menerima Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, saya mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan bersama-sama dengan Dia di surga. Ketika sangkakala Allah dibunyikan, maka namamu, nama kita, nama saya dan saudara akan dibacakan. Dan kita akan bersuka cita di surga yang mulia itu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus oleh kasih-Nya bagi kita, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan, mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah sementara dan ada tujuan daripada hidup ini, yaitu surga atau neraka. Dan ketika kami percaya kepada Kristus, maka surga itu menjadi milik kami. Tapi kalau kami memilih untuk menolak, maka neraka akan menjadi bagian daripada setiap orang yang menolak Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, bukalah mata rohani kami
Bagi kami yang saat ini masih hidup terus di dalam dosa, bimbinglah, ajarilah, supaya setiap kami yang hari ini mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau meninggalkan dosa-dosa kami mau percaya kepada Kristus itu. Dimuliakanlah Engkau Bapa di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Dia, maka kita akan menjadi ahli waris kerajaan-Nya. Ketika kita dipanggil Tuhan, maka sorga itu menjadi bagian kita. Dan sorga adalah tempat yang seharusnya dirindukan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Maka tidak perlu lagi kita takut akan kematian. Karena kita tahu ketika kita mati, kita bersama-sama dengan Kristus di sorganya yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia. Dan mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Surgalah tempatku berteduh. Dari buku nyanyian nomor 522. Mari kita nyanyikan dengan sukacita, dengan pujian kepada Dia, Raja di atas segala. Surgalah tempatku berteduh, tiada lagi duka dan keluh, hanya pujian lagu merdu dari orang yang telah ditebus. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Tak terhitung sudah umatnya di tempat yang tenang dan indah. Rindukan dapat bersama, bergembira bersukaria. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Ini aku mengharapkannya, saat aku tiba di sana, bahwa aku Tuhan denganmu, tinggal di sana bersamamu. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau menyediakan sorga bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Tetapi jikalau ada di antara kami yang tetap memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, maka neraka itu akan menjadi bagiannya. Karena itu hari ini kami mau disadarkan bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan di dalam semua pelanggaran dosa-dosa kami. Biarlah kami membuka hati kami untuk Kristus, supaya Kristus berkarya. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dituntun untuk tetap ada di jalan Kristus itu. Bapa, kami mengumpulkan persembahan hari ini,
Kuduskanlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap kami yang hari ini mungkin di dalam pergumulan persoalan di dalam hidup. Biarlah Engkau Tuhan menyadarkan kami bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada semua persoalan pergumulan kami. Maka Tuhan akan menolong kami, membebaskan kami dari semua pergumulan persoalan dalam kehidupan kami ini. Secara khusus di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum bisa dihentikan. Tuhanlah kiranya membentengi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakanlah Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Rohul Kudus, itulah yang memberkati kita dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.